Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya percaya malam hari ini keluarga Kunci Daud diberkati Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Nikmati kemurahan Tuhan. Nikmati kasih Tuhan. Nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak tahu malam hari ini apa kebutuhan saudara. Tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan yang sanggup memberikan pertolongannya kepada kita semua pada malam hari ini. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, umat Tuhan yang mencintai pelataran rumah Tuhan, kita sembah Tuhan, kita nikmati kasih Tuhan. Kita sama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Malam hari ini Bapa, bahwa kami selalu melekat dengan kasih-Mu, bahwa kami selalu menginginkan tinggal dekat dengan Engkau, bahwa sesuatu yang indah dan manis Tuhan sanggup memberikan kepada kita. Kami percaya malam hari ini Bapa, perjumpaan kami saat kami menyembah tidak akan membuat kami sia-sia Bapa, tetapi kami membawa kemenangan Tuhan. Kami membawa pelepasan, kami membawa kesembuhan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu yang berada di dalam rumah Tuhan pada malam hari ini. Berkati mereka, keluarga-keluarga mereka, anak, cucu, mantu mereka Kau berkati Tuhan. Bawa mereka dekat dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, kami siap memuliakan Tuhan. Tuhan, angkat suaramu, angkat pujianmu, Tuhan hadir di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Muliakan dan bermasmurlah. Haleluya. Sesuatu yang manis Tuhan, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kau
hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami tetap percaya, kami tetap percaya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Angkat tanganmu, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. janji-Mu yang ku percaya dan ku pegang Tuhan, dan
Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari jemaat Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Yes, angkat kedua tanganmu dan panjang kebaikan Tuhan. Memulihkanku. Aku percaya aja, Kau turun tangan. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan iman yang percaya. Yesus, Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, oh, memberkatiku. Mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau Allah Immanuel, senantiasa menyertai kehidupan kami sampai dengan saat ini. Kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami semua. Hari ini kami membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi boleh kami mengerti dan kami lakukan, menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan manusia itu dipenuhi dengan kebiasaan-kebiasaan yang secara otomatis kita lakukan dan kita ulang setiap hari.
Bahkan tanpa sadar, tubuh kita bisa melakukan sesuatu yang secara rutin sudah sering kita lakukan. Kebiasaan yang kita lakukan seringkali ada yang baik, namun ada juga yang kurang baik. Misalnya, ada orang yang terbiasa melakukan olahraga 1 minggu bisa 2 sampai dengan 3 kali. Itu pastinya adalah sebuah kebiasaan yang baik. Namun ada pula orang, bahkan dalam 1 bulan pun, mereka tidak melakukan olahraga apapun. Dan mereka nyaman-nyaman aja dengan itu. Yaitu kebiasaan setiap orang bisa berbeda. Ada juga yang terbiasa tidur tepat waktu sesuai anjuran minim 8 jam. Itu pun juga berdampak baik buat tubuh kita. Namun masalahnya, tidak semua kebiasaan yang kita lakukan itu membawa dampak yang baik bagi tubuh kita. Sebagai contoh, di masa pandemi seperti ini, anak-anak kita, mereka sekarang belajarnya melalui online, tidak lagi sekolah tatap muka. Nah, dulu ketika mereka masih sekolah offline, mereka terbiasa masuk jam 7 pagi atau ada yang jam 8 pagi. Maka itu membuat mereka ketika malam hari mereka tidurnya biasanya jam 9 atau jam 10. Mereka sudah terbiasa untuk tidur. Namun sejak sekolah online, kebiasaan istirahat mereka berubah. Yang dulu tidur bisa jam 9, jam 10, sekarang tidurnya bisa jam 12, bisa jam 1, bahkan ada yang jam 4 baru tidur. Karena mereka asik main gadget dan mereka juga berpikir bahwa alah besok sekolahnya online kan di rumah aja, nyantai aja lah, enggak apa-apa. Nah, ternyata kebiasaan pun juga bisa berubah. Kebiasaan yang kita bangun seiring berjalannya waktu dan kondisi yang kita hadapi bisa berubah. Seseorang yang tidak terbiasa merokok atau minum minuman keras atau tidak suka bergosip, ketika mereka berada di dalam satu komunitas orang-orang yang sukanya merokok, sukanya mabuk, sukanya gosip, maka kecenderungan besar mereka akan terpengaruh oleh kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Nah, kita mesti sadar bahwa dalam kehidupan kita akan selalu bertemu dengan pilihan demi pilihan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-23, saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Kata orang, kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, benar. Tetapi tidak semua yang kita mau itu berguna. Kita boleh berbuat apa saja yang kita mau, tetapi tidak semua yang kita mau itu membangun kehidupan kita. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, ada orang yang berpikir bahwa kehendak bebas yang kita terima itu mengizinkan kita untuk melakukan apa saja sekehendak hati kita. Namun kalau kita sadar bahwa dalam hidup kita memiliki batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar seenak kita sendiri. Ada aturan-aturan dan nilai-nilai kebenaran yang harus kita pegang dan hormati supaya hidup kita terpelihara dengan baik. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 tadi mengatakan tidak semua membangun. Bahkan sejak awal penciptaan, Tuhan sudah mengajarkan, bahkan memberikan batasan bagi kita manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Tuhan berfirman bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, karena pastilah engkau akan mati. Batasan diberikan untuk menjaga kita dan membuktikan bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Bukankah semua hal yang berharga itu harus kita jaga dalam kehidupan kita? Membangun kebiasaan itu adalah pilihan kita. Kita bisa membangun kebiasaan apapun dalam kehidupan kita, baik itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Namun, dengan kesadaran dan pengertian yang benar, pilihlah untuk membangun kebiasaan yang membawa pertumbuhan dan buah yang baik di dalam kehidupan kita. John Maxwell berkata, "The secret of your success is found in your daily routine." Rutinitas yang kita lakukan sehari-hari merupakan rahasia kesuksesan yang akan kita terima di masa depan.
Kalau rutinitas yang kita bangun menentukan kesuksesan kita di masa depan, maka marilah kita bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dan berharga, supaya hasil yang baik dan berharga pun dapat kita terima dan kita miliki di masa depan. Jika kita membangun kebiasaan bekerja keras dan tidak malas-malasan, tentu kita akan menuai hasil yang baik dari kerja keras kita. Jika kita membangun kebiasaan berhemat dan mengelola keuangan dengan baik, kita akan memiliki persediaan untuk musim-musim yang sulit. Jika kita membangun kebiasaan mengasihi dan memperhatikan istri, anak-anak atau keluarga kita pun, maka kita akan menuai kasih dan perhatian dari mereka. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kebiasaan baik yang kita bangun dan lakukan dengan setia, pasti membuahkan hasil yang baik pula di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam Ulangan 11, ayat yang ke-26 sampai dengan ke-28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Hidup kita akan selalu dihadapkan dengan pilihan. Pilihlah dengan bijaksana. Bangunlah kebiasaan yang baik, agar di masa depan kita bisa menuai yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan meremehkan hal-hal yang sepertinya remeh dan kecil. Lakukan dan bangun kebiasaan baik dimulai dari hal-hal yang terlihat kecil terlebih dahulu. Karena kesetiaan dan ketekunan akan hal-hal yang kecil itu yang pada akhirnya akan membawa kita untuk dipercaya kepada tanggung jawab yang lebih besar. Alkitab mencatat di dalam Hakim 7 ada satu kisah di mana Gideon dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel mengalahkan orang-orang Midian dan Amalek. Pada waktu itu Gideon bersama dengan 32.000 orang Israel. Tapi Tuhan berkata terlalu banyak, lalu dilakukanlah seleksi. Yang takut silahkan pulang. 22.000 orang pulang, gugur di seleksi tahap yang pertama. Tersisa 10.000 orang. Dari 10.000 orang ini dilakukanlah seleksi. Seleksi yang dilakukan cukup menarik. Mereka diperintahkan untuk pergi ke sungai dan minum di sana. Nah, kita baca di dalam Hakim 7, ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Lalu Tuhan berkata lagi kepada Gideon, anak buahmu masih terlalu banyak. Bawalah mereka ke sungai. Di sana aku akan menyaring mereka untuk engkau. Jika aku berkata kepadamu, orang ini harus pergi dengan engkau, ia harus pergi. Tetapi jika aku berkata, orang ini tidak boleh pergi dengan engkau, ia tidak boleh pergi. Maka Gideon membawa orang-orang itu ke sungai. Lalu Tuhan berkata kepada Gideon, orang yang menjilat air seperti anjing harus kau pisahkan dari orang yang berlutut untuk minum. Maka ada 300 orang yang menjilat air dari tangannya. Semua yang lain berlutut untuk minum. Kemudian Tuhan berkata kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menjilat air itu, aku akan membebaskan kamu dan memberikan kemenangan kepadamu atas orang Midian. Suruhlah yang lainnya pulang. Siapa yang menyangka bahwa kebiasaan minum akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan seleksi pasukan yang dipilih Tuhan untuk mengalahkan orang-orang Midian dan orang Amalek. Orang-orang yang menghirup dari tangannya, 300 orang, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Ternyata ada satu makna yang terkandung di dalamnya. Orang yang menghirup dari tangannya seperti ini, mereka sedang melakukan posisi yang berjaga-jaga. Mereka tidak hanya fokus kepada minumannya saja, matanya tidak hanya tertuju kepada minuman, tapi mereka masih bisa memandang sekelilingnya. Mereka dalam kondisi berjaga-jaga. Kebiasaan minum pun ternyata bisa dipakai oleh Tuhan untuk menentukan siapa orang-orang yang mau dipakai untuk mengalahkan orang-orang Midian dan orang Amalek. Jemaat kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan,
Jangan pernah meremehkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Lakukan dengan setia, lakukan dengan tekun. Segala sesuatu yang kita lakukan selaras dengan firman Tuhan pasti akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang kita lakukan akan membentuk karakter kita. Karakter kita itulah yang akan membawa kita kepada puncak kesuksesan dan yang akan tetap membuat kita bertahan di puncak kesuksesan itu. Bangunlah kebiasaan yang baik. Tetaplah melekat kepada Tuhan, setialah berdoa, baca firman Tuhan, dan lakukan semuanya dengan setia dan tekun. Pada waktunya, Tuhan akan membawa kita menikmati janji-janjinya. Tuhan Yesus berkati.